Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Juliani, NIM 31/2023-001. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sini saya ingin menganalisis pertanyaan. Yang pertama, kondisi negara Indonesia di masa ini dilihat dari penyelenggaraan negara. Apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Alasannya belum. Para penyelenggaraan pemerintah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sepenuhnya masih banyak yang menyimpang banyak hal. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat miskin. Dari sila kelima. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang ada di daerah Anda. Alasannya, Pancasila menjadi pedoman dalam aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam setiap bidang kehidupan karena bersifat universal dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dari sila kelima. Yang ketiga, hakikat nilai Pancasila tentang sila kelima, sehingga terlihat aplikasinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Alasannya, hakikat sila kelima Pancasila adalah penggalian kepada seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial dari sila keempat. Yang keempat, tentang gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat. Alasannya, gaya hidup konsumerisme, perilaku konsumsi berlebihan terhadap pemakaian barang-barang produksi gaya hidup konsumerisme membuat seseorang ingin selalu terlihat trendy dengan membeli barang-barang. Dari sila kedua. Yang kelima, pengemukakan kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara. Alasannya, berperan aktif dalam kegiatan sosial. Mahasiswa juga dapat berperan dalam pembangunan daerah dengan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di perdesaan atau daerah yang terdampak bencana. Dari sila kelima. Mengenai tingkat kesadaran bela negara di kalangan masyarakat seperti bakti sosial, mengikuti kegiatan dan pelatihan yang mengedapkan kesadaran bela negara dan menggali potensi diri sebagai generasi penerus bangsa. Soal yang keenam, informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis atau kearifan lokal dalam hal kehidupan beragama. Alasannya, kearifan lokal yang terbentuk sedari dulu tersebut kemudian lebih dikenal dengan Pancasila bangsa Indonesia. Sebuah negara yang dimana terbentuk berdasarkan sebuah tindakan dari proses perjalanan hidup yang dimana sangatlah panjang dan telah dimulai sejak pada zaman dari kerajaan Kukai, dan datanglah para penjajahan yang dimana berasal dari daerah barat. Dari sila ketiga dan kelima. Yang ketujuh, berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan nilai-nilai Pancasila. Alasannya, lunturnya nilai-nilai Pancasila, nilai kebudayaan dengan kemajuan inilah masyarakat Indonesia semakin mudah menganalisis segala hal dalam hitungan detik saja. Dari sila ke-1. Yang ke-8, untuk memukakan kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara. Alasannya, menjunjung tinggi simbol negara, berprestasi dalam pemilu, mematuhi peraturan, peduli terhadap lingkungan, bekerja keras dan disiplin. Dari sila ketiga. Yang ke-9, untuk menemukan alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Alasannya, merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dan Pancasila. Salah satu ciri utama dari ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan. Sila ke-1. Yang ke-10, penyebab terjadinya penyelenggaraan narkoba di kalangan generasi muda. Alasannya, kasus penyelenggaraan narkoba di kalangan remaja tentunya disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya rasa penasaran yang tinggi ataupun tren dan lingkungan pertemanan. Dari sila ke-1 sampai ke-3. Yang ke-11, untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah masing-masing yang mencerminkan sila-sila Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Alasannya, Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti 5 dan sila
berarti prinsip atau asas dari sila ke-1. Yang ke-12, untuk mendeskripsikan dan mengisi faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman tentang nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Alasannya, generasi muda yang menganggung-anggungkan budaya Barat menganggap Pancasila hanya sebagai dasar negara, kurangnya pengajaran atau pendidikan karakter bangsa yang berlandasan Pancasila, adanya generasi muda yang menderita fisik dan mental dari sila kedua. Yang ke-13, bentuk-bentuk gotong royong yang ada di daerah Anda, nilai gotong royong masih dapat dipertahankan dan bagaimana cara menganalisiskan. Alasannya, gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakal kuat dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh daerah Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama dari sila ketiga. Terima kasih.